Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Kazim dari kelas MP4805 dengan NIM 104012400457. Di sini saya akan menjalankan tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam dengan tema kultum tentang adab etika dalam berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kehidupan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum mengenai pentingnya adab etika dalam berkarakter. Islam sangat menjunjung tinggi adab. Sebagai sesama muslim, penting untuk saling mengingatkan untuk berperilaku mulia dalam berbagai kesempatan. Salah satunya dengan menyampaikan kultum singkat tentang adab. Islam sangat menjunjung tinggi adab. Adab erat kaitannya dengan akhlak yang baik dan perilaku terpuji. Muhammad Ali Hashimi dalam buku Apakah Anda berkepribadian Muslim menekankan pentingnya seseorang Muslim memiliki akhlak serta kepribadian yang baik secara cerminan Islami. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan antar sesama manusia. Dan inti dari semua itu adalah akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liyutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak bukan sekedar ucapan manis, tapi mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Adab adalah bentuk nyata dari akhlak dalam tindakan. Etika adalah cara kita bersikap diri dalam bermasyarakat. Karakter adalah identitas diri yang terbentuk dari semua itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau atau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi menjadi teladan. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau memaafkan, menyayangi, menghormati orang lain, bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun. Zaman sekarang kita menghadapi tantangan besar. Banyak orang-orang yang pintar tapi kurang beradab. Banyak orang-orang yang berilmu tapi miskin akhlak. Maka pendidikan karakter harus menjadi fondasi utama dalam hidup kita. Akhlak yang baik akan menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadikan ibadah kita terasa indah, dan menjadikan hubungan sosial kita menjadi harmonis. Inilah ajaran Islam yang penuh kasih dan hormat. Jika kita mengamalkan akhlak yang mulia, insya Allah kita akan menjadi kepribadian yang dicintai Allah dan sesama manusia. Bayangkan, misi utama Rasulullah diutus ke dunia bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, bukan hanya menegakkan syariat, tapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini menunjukkan bahwa akhlak dan adab menempati posisi yang sangat agung dalam ajaran Islam. Mari kita ajarkan dan tanamkan adab kepada anak-anak kita sebelum mengajarkan ilmu. Mari kita jaga lisan, sopan santun, dan rasa hormat kepada orang tua, guru, tetangga, dan siapa saja. Jadi, mari kita jadikanlah akhlak adab keseharian kita
tidak hanya ketika di masjid, tapi juga di rumah, sekolah, tempat kerja, dan dunia nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia sebagaimana akhlak Rasulullah. Tentu ada pertama yang harus kita jaga adalah adab di rumah. Karena rumah adalah tempat awal pembentukan karakter. Jika seseorang terbiasa menjaga adabnya di rumah, maka insya Allah ia akan terbiasa menjaga adabnya di luar. Nah, apa aja sih adab yang harus dijaga di rumah? Yang pertama, ada adab kepada orang tua, yaitu salah satu contohnya merendahkan suara ketika berbicara. Lalu tidak membantah perkataan orang tua, membantu pekerjaan tanpa disuruh, mendoakan mereka setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Lalu ada juga adab kepada tetangga yang harus kita utamakan. Yang pertama, adab kepada tetangga yaitu tidak membuat kebisingan yang mengganggu sesama tetangga di sebelah rumah kita atau di area lingkungan sekitar rumah kita. Lalu ada juga menyapa dan berbuat baik sesama, tidak meletakkan sampah sembarangan, dan lain-lain. Lalu ada juga adab kepada lingkungan, seperti contohnya memetik tumbuhan secara tiba-tiba, itu sangat tidak diperbolehkan karena tidak mencerminkan adab terhadap lingkungan. Tentu ada juga adab sesama teman, sangatlah penting karena mencerminkan rasa hormat, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menjalin hubungan sosial. Dengan menjaga adab seperti berkata sopan, saling menghargai, tidak menyakiti perasaan, serta siap membantu saat dibutuhkan, hubungan pertemanan akan menjadi lebih harmonis. Cukup sekian dari kultum singkat tentang adab, etika dalam berkarakter. Apabila ada kekurangan dari diri saya, mohon maaf, karena ini juga pertama kali saya berkultum di lingkungan terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.